kali ini kajian kita kali ini, ngobrol kita kali ini ada sedikit mendalam ya. Saya mencoba mencoba untuk bagaimana kita berbicara agak sedikit mendalam, agak sedikit berpikir menggunakan cara berpikir kita. Tema dan judulnya adalah bagaimana menjadi manusia yang tidak tergantung terhadap apa yang ada di luar. Woi, dalam ini. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Wadem ya teman-teman, malam hari ini luar biasa sekali lagi suhu, dan katanya hari besok itu hari terakhir, Wednesday, suhu dingin. Selanjutnya untuk suhu berikutnya akan sudah mulai bisa normal ya kan. Oke, buat teman-teman semuanya saya ucapkan selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari saya nggak live, tapi hari ini saya mau live. Dan sekali lagi sudah ada yang hadir. Terima kasih. Di Bandung Enterprise, sekali lagi kita tetap di Bandung Enterprise. Terima kasih menemani dingin-dingin teman sampean. Saya coba ingin ngobrol. Sebenarnya saya ingin ngobrol aja sih. Sama ingin ngomong. Jadi kalau teman-teman yang memperhatikan omongan saya terus ada yang tidak tepat atau mau dipotong, boleh disampaikan ya. Teman-teman, sekali lagi kalau bisa di komen. Laici kok hadir, terima kasih. Taimetik hadir, Mbak Mariana Patalo. Ini pasti suhunya di sana dingin banget ya di Taipo. Kennedy Tahun, Mbak Rita, terima kasih watching. Oke, saya sapa-sapa dulu teman-teman ya yang masuk di awal-awal. Mbak Kustini ini, karena kali ini kajian kita kali ini, ngobrol kita kali ini ada sedikit mendalam ya. Saya mencoba mencoba untuk bagaimana kita berbicara agak sedikit mendalam, agak sedikit berpikir menggunakan cara berpikir kita. Nanti terlepas sama teman-teman responnya bagaimana, seperti apa, saya pastinya akan melihat dari komen. Ungham, Mbak Kustini, Mbak Norkosiah, Sungwan, oh terima kasih Mbak Angel Heaven. Sungwan, oh ini kelihatannya Mbak yang dari NTT ya, Angel Heaven. Oke, seperti itu ceritanya ya Mbak Siti aja. Jadi obrolan kali ini agak sedikit saya ajak berpikir lebih mendalam dikit teman-teman. Jadi tema dan judulnya adalah bagaimana menjadi manusia yang tidak tergantung terhadap apa yang ada di luar. Woi, dalam ini. Tidak tergantung keadaan. Cung Sawan, terima kasih. Mas Abe, oke, selamat malam. Jadi bagaimana menjadi manusia yang tidak tergantung dengan keadaan. Wais, Bukaisa, nyimak, Koko, Mbak Vidya, oke, luar biasa. Deketnya Saikung, nyimak yang jauh di sana. Pasti dingin juga ya. Mudah-mudahan kedinginan ini. Tapi ngomong-ngomong sebentar, tak matiin banyu panasku. Mohon maaf sekali lagi. Bojoku njaluk teh, bojoku mesti nek aku pingin ngobrol sama teman-teman itu dia jealous. Oke, sebentar, dikit dulu. Sama itu. Ya mohon maaf sekali lagi. Bojoku selalu kalau udah pulang dia nggak mau lapo-lapo. Oke ya, kita balik ke tema adalah bagaimana manusia yang tidak tergantung keadaan. Nah, pertanyaan, apakah mungkin kita menjadi manusia yang tidak tergantung keadaan? Jawaban saya sangat mungkin. Jawaban saya sangat bisa. Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin dan bagaimana caranya? Laici kok 6 derajat. Wah, luar biasa Mbak Desi. Oke. Bagaimana? Oke, aku fokus ya. Bukan NTT Mas, aku wong Semarang. Oke, ya sudah Mbak Enggel. Luar biasa, terima kasih. Oke ya, aku mulai nanti yang nggak kesapa di belakangnya mohon maaf ya. Aku agak sedikit mulai mau bicara serius buat teman-teman. Nggak cuma santai, nanti ada santai agak di belakang. Jadi apakah kita menjadi manusia, bisa menjadi manusia yang tidak tergantung keadaan? Bisa jawabannya.
Dan bagaimana supaya bisa? Nah, kenali diri teman-teman. Teman-teman harus benar-benar bisa mengenali diri kalian. Nah, waalaikumsalam. Sugeng dalu, Yunlong. Gak iso aku gak nyapa teman-teman. Jadi kadang ngomong serius, jadi harus menyapa teman-teman. Norpoint, terima kasih. Jadi kita harus mengetahui siapa diri kita untuk agar kita tahu bahwa kita tidak tergantung dengan keadaan. Bukan tidak tergantung dengan manusia ya. Hidup kita harus digantungkan kepada siapa yang menciptakan kita sebenarnya, bukan tergantung di manusia ya. Tapi itu bisa. Jadi ini agak sedikit mendalam. Karena saya sudah berpikir ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan mudah-mudahan memberikan nilai dan manfaat. Mudah-mudahan nanti dari komen-komen teman-teman yang bisa memberikan respon. Jadi bagaimana caranya sedangkan kita hidup di Hong Kong, gaji dengan majikan dan segala sesuatunya terhadap majikan? Apa mungkin kita tidak bisa tidak tergantung dengan majikan? Apa mungkin kita tidak tergantung dengan Hong Kong? Tidak tergantung dengan aturan, tidak tergantung terhadap COVID. Jawabannya tetap bisa. Nah, bagaimana supaya bisa? Kita mempunyai pengetahuan bahwa sebenarnya kita ke Hong Kong itu mau ngapain? Untuk apa kita di Hong Kong? Lebih dari itu, kita menyadari dulu, kita sebagai manusia, itu tugasnya opo. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk jadi apa? Oh, dalam ini, Mbak. Tapi aku akan mencoba mengulasnya dengan bahasa yang santai. Jadi, bagaimana kita jadi manusia? Oke, kalau tujuan kita ke Hong Kong, ingin memperbaiki kehidupan yang lebih baik, untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita. Saya menggarisbawahi ya, mencari nafkah. Sekali lagi, bukan jangan. Kalau kita bilang mencari uang, maka kita akan tergantung dengan uang. Tapi kalau kita mencari nafkah dan beribadah di Hong Kong, nah itu akan beda nilainya. Dan teman-teman bisa menyiasati itu. Tidak tergantung pada uang. Berarti apa yang teman-teman lakukan di Hong Kong ini adalah bentuk dari suatu ibadah. Karena teman-teman kan bekerja. Nah, kalau ibadah itu baik atau tidak? Jawabannya pasti baik. Karena kita melandasinya adalah berdasarkan ibadah. Dan efek dari ibadah yang teman-teman lakukan, yaitu dengan bekerja tadi, ini ibadah dalam artian bisa dipahami sendiri-sendiri ya. Karena ibadah itu sebenarnya tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya, ibaratnya kalau Muslim sholat 5 waktu. Kalau Nasrani ya kita mingguan beribadah. Beribadah itu kan orang mengartikannya kan berdoa, meminta, ya kan? Beribadah. Nah, bekerja kan juga beribadah, meminta. Meminta apa? Rezeki, nafkah. Dari siapa? Dari yang mempunyai rezeki. Majikan itu hanya sebagai sarana. Kalau orang Jawa bilang serono, alatnya. Bukan sumbernya. Kembali lagi seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, sekarang posisi COVID, majikan melakukan gini, macam-macam, apalagi harus nggak boleh libur gini, semuanya serba tertekan. Tapi teman-teman sadar nggak bahwa orang-orang di zaman dahulu kita, nenek moyang kita, sering melakukan puasa, sering melakukan tirakat. Nah, ibadah dalam arti ikhtiar mencari rezeki, Mbak Laras. Ya, oke. Jadi orang-orang zaman dulu itu jenenge tirakat. Itu sudah ada orang Jawa. Bahkan kebiasaan Muslim pun juga ada. Beribadah. Kalau orang Muslim namanya apa ya? Jadi mengasah jiwa gitu. Dengan cara berpuasa, dengan cara tidak ketemu orang, dengan cara bahkan zaman dulu orang ada semedi. Nah, kita coba flashback, kita kembalikan ke arah nenek moyang kita yang dulu tahan terhadap semedi, tahan terhadap godaan, terhadap apapun dia bisa tahan. Kalau orang Buddha bilang itu disebutnya akan muskah atau tahap kesempurnaan. Kalau kita sudah mampu dan bisa menghadapi terhadap segala bentuk tantangan atau segala bentuk apa yang sifatnya keduniawian. Nah, ini dalam banget ya. Tapi aku sekali lagi mau mencoba ngomong lebih sederhana. Jadi gini loh teman-teman. Kita nggak boleh libur, majikan ngomel. Itu kalau teman-teman ingat bahwa akan apa yang menjadi tujuan teman-teman di Hong Kong itu tidak akan menjadi beban. Karena tujuan kalian itu bukan majikan ngomel.
Tujuan hidup kalian itu bukan bukan mendengarkan omelan majikan. Tujuan kalian itu adalah beribadah. Namanya ibadah pasti punya godaan. Salah satu godaannya yaitu tadi, majikannya ngomel, teman-teman kita yang ribet, aturan Hongkong yang nggak karu-karuan, sehingga bentuk-bentuk kenyamanan yang teman-teman dapatkan itu perlahan-lahan mulai hilang. Apalagi ditambahin hawa dingin. Libur nggak boleh, kerja capek. Ya. Nah, supaya kita tidak tergantung itu, ya isilah apa yang ada dalam pemikiran teman-teman, bahwa apa yang dilakukan teman-teman di sini itu untuk mencapai kebahagiaan di next level. Nah, ngeri ini pokoknya. Malam hari ini aku rodok muntap. Mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi sesekali aku akan mencoba belajar ya kan. Sekali lagi boleh diterima, boleh enggak, boleh dikasih masukan, boleh dikomen. Saya bukan orang yang anti kritik ya. Boleh dikritik, sekali lagi boleh dikritik, boleh dicaci, boleh dimaki, bebas, los, dol. Nah, karena saya belajar menjadi manusia di mana tidak akan bangga ketika dipuji dan tidak akan sakit hati ketika kita dibully ataupun dikritik ataupun dijelekkan. Wah, dalam. Bagaimana bisa menjadi seperti itu ya? Kita harus punya pengetahuan yang cukup. Nah, kembali lagi kepada manusia yang tidak tergantung keadaan. Sekarang saya bertanya ke teman-teman, ada nggak teman-teman yang punya majikan, yang artinya ketika sampai mau pulang, sampai terus digandoli, bahkan ditambah gaji, ditambah gaji, ditambah gaji, supaya sampai nggak pulang-pulang? Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, artinya sampean sudah bisa menguasai majikan. Karena dia membutuhkan sampean. Gitu. Nah, sampean meninggalkan mereka kapanpun, anytime, anywhere kan is okay. Ya kan? Pertanyaannya kan kadang butuhnya cek akeh, utangnya cek durung lunas. Ya kan? Anaknya cek butuh sekolah. Berarti kita tujuannya datang ke sini kan untuk mencapai tadi gitu. Anaknya sekolah, butuh ke. Lah kalau kita masih dengan tujuan butuh enek, ya tolong jangan dikesampingkan tujuannya. Jadi perjalanannya ya dimaki dulu. Perjalanannya dinyek-nyek dulu, dilok-lokno karo majikan. Itu kan harus perjalanan yang harus teman-teman lampaui, teman-teman penuhi. Dan saya yakin sama teman-teman, kalau itu terlampaui, masa itu terlewati, majikan akan klepek-klepek sama sampean. Ada nggak teman-teman yang kalau majikannya marah, dia juga lebih banyak, lebih kenceng marahnya, dan akhirnya majikannya juga nurut? Itu karena apa? Itu karena proses. Karena waktu. Karena teman-teman mampu dan bisa memberikan yang terbaik yang dibutuhkan oleh majikan. Serius, saya juga ngalami. 4 bulan saya ada majikan bule dan Hongkong. Gila-gilaan gitu. Ya cuman saya hanya bisa menghadapi 4 bulan karena apa? Visa saya nggak turun gitu. Kalau visa saya turun mungkin saya hampir sama kayak teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, tapi bersyukur majikan yang sekarang nyaman, alhamdulillah izin Allah. Notice lockdown wis nemu majikan yang sekarang. Oke. Kalau Mbak Siti Aisyah bilang bahwa sekarang sudah majikan baik, itu karena saya sampai menangkap hal yang positif, hal yang baik. Pasti akan terjadi kayak gini. Ketika di awal kita menerima yang baik, begitu kita bosan sama yang baik, kita ganti yang baru. Yang baru itu muncul jahatnya dan teman-teman pasti drop. Tapi kalau di awal kita langsung dihempas dengan majikan yang nggak karu-karuan, aduh remuk, dan kalian bisa mengatasi, dan teman-teman bisa menghadapi itu semuanya, yang jelas majikan berikutnya gampang kipil. Mbak Rina LA. Hadir Pak Guru. Jangan saya dipanggil Pak Guru. Nanti kalau suatu saat sampean tahu kejelekan saya, sampean panggil Pak Guru, nanti sampean, oh ternyata Pak Guru itu ternyata elek sifatnya. Jadi biasa saja, nggak ada masalah. Jadi kayak gitu ya teman-teman, sekali lagi. Salam buat semuanya yang hadir. Warhamti Mbak Anit, Mbak Warhamti, Mbak Suki, Agent Hongkong. Wah, ngeri, ada yang nonton Agent. Bunda Nidito, Mbak Eti, ya kan? Mbak Mega Mendung, Mbak Cintoy Cilik, Mbak Mustika Sari, Mbak Sastriana, Mbak Eti Triliana, Mbak Indah Fitria, Mbak Indah pada waktunya, Mbak Cici Abna, Mbak Bunga-Bunga, Mbak Larasati. Oke, tak sebut semuanya sudah. Ke atas scroll Mbak Siti Aisyah.
Mbak Rina, Mbak Dewi Gangga, Mbak Sofiana, Mbak Cintoy Cilik, Mbak Takdir Jaya, dan Mbak Sri Widodo. Sekali lagi terima kasih yang sudah ngasih love dan jempol, karena muncul love dan jempolnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kembalikan. Jadi ada yang protes, aturan Hong Kong bla 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 gitu. Diskriminasi bla 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 ABCD. Seolah-olah pikiran kita dirasuki dengan sesuatu yang untuk membenci. Gitu loh. Padahal kita punya tujuan di balik semuanya itu ke Hong Kong adalah membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Jadi jangan disalahkan Hong Kongnya. Jangan disalahkan juga majikannya. Tapi salahkan diri kita. Kenapa kita datang ke sini gitu. Ya kalau nggak mau hal itu semuanya terjadi. Ini ekstrim ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ini melukai atau menyakiti hati teman-teman. Tapi coba teman-teman renungkan. Yang menginginkan datang ke sendiri ke Hong Kong adalah diri kita sendiri. Yang ingin merubah nasib kita ya diri kita sendiri. Di mana bumi itu dipijak, langit itu dijunjung. Ingat itu teman-teman. Jadi bukan berarti kita juga manut. Sampai majikan di sini diomeli. Enggak. Itu temporary. Sifatnya adalah sementara. Karena sekali lagi karakter orang Hong Kong, saya enggak nulis di penelitian sih sebenarnya. Niatkan mencari nafkah juga melibatkan sing gawe urip, insya Allah dipermudahkan semuanya. Nah, ini yang sudah sadar. Mbak Siti aja, mohon maaf. Mbak Sri Widodo, Mbak Kiti Suarani, Mbak Ardiansyah. Jadi Mbak Sofiana, saya berharap ya teman-teman tidak lagi terpengaruh dengan status-status di mana yang mencoba memperkeruh keadaan. Sedangkan diri kita menyelesaikan persoalan kita sendiri, masalah di keluarga kita sendiri, bagaimana mendidik anak, bagaimana memberikan kebutuhan buat mereka, bagaimana agar tingkat pendidikan mereka jauh lebih baik, dan bagaimana keadilan yang dibutuhkan. Nah, kalau sampean butuh keadilan, ya kalau sampean menjadikan ingin hal yang nyaman di Hong Kong, ya bagaimana ceritanya? Kita tidak lahir di Hong Kong, kita tidak tertakdir orang di Hong Kong. Kalau teman-teman meminta keadilan, ya Gusti Allah itu sudah adil, sampean bekerja dikasih gaji. Itu sudah adil. Mau minta keadilan yang bagaimana lagi gitu loh. Coba kalau kita berpikir, aku Koko lebih galak daripada majikan, tapi tergantung dari posisinya. Nah, ini oke, Mbak Marina Patalo, kapan-kapan kita bikin konten biar teman-teman juga paham. Bagaimana sampai pada titik bisa galai majikan gitu loh. Contoh saya kontrak 2 kali ditambah terus sekarang masuk kontrak ketiga tambah lagi. Bos juga bilang sudah bisa mengendalikan hati nenek, dalam arti bisa ambil. Nah, oke, ini adalah orang-orang yang sudah tidak mempan dengan keadaan. Tidak tergantung dengan keadaan karena dia bisa menguasai keadaan. Nah, ini keberhasilan teman-teman, bagaimana teman-teman mampu dan menguasai keadaan. Nah, orang-orang yang menyalahkan keadaan berarti orang-orang yang tidak bisa mengendalikan keadaan di dalam hatinya. Di luar kita nggak bisa. Sekali lagi, kita mengatur yang di luar sana itu tidak bisa. Yang bisa kita atur adalah di dalam hati kita. Makanya kesalahan, bukan kesalahan ya. Hal-hal yang keliru di manusia modern ini adalah mengutamakan logika. Logikanya aku kerja kok. Kerja kudu ngene. Nah, ini Mbak Rina LA. Fokus pada kerjaan kita. Nggak usah fokus ke aturan Hong Kong. Karena keadaan Hong Kong seperti ini. Bagiku biasa saja dengan keadaan atau peraturan sekarang ini. Nah, sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah menguasai kondisi dan keadaan. Hati serta pikiran kita jauh lebih penting daripada situasi dan keadaan serta kondisi yang ada di luar sana. Terus kalau kita nggak terima, kita mau teriak-teriak, kita mau marah-marah, ya kan? Buktinya yang nggak terima dengan keadaan dan peraturan-peraturan itu masih ada stay di sini, masih tinggal di sini, masih mencari nafkah di sini, berarti dirinya adalah menzolimi dirinya sendiri. Kalau nggak terima ya udah, gampang dan simpelnya ya jangan hidup di sini gitu. Giliran nerima duitnya mau, giliran nerima aturannya, giliran nerima omelannya,
Giliran menerima perlakuannya enggak terima, tapi duitnya diterima. Halo, manusia macam apa kita? Come on guys, ayo kita berpikir. Mbak Dewi Nurdian pokok nyimak. Oke, terima kasih Mbak Niswana hadir. Ibu menyertaiku selalu. Mbak Markunian. Boleh, nggak hanya nyimak, dikasih komen juga boleh. Komen yang parah, yang sedih, yang gitu. Jadi gitu. Di saat kita menerima gaji, pernahkah kita ngerasa ngeluh? Hong Kong, sekali lagi saya bilang, orang Indonesia di saat dulu, kemarin-kemarin, ya kan, penerbangan ditutup. Dan saat ini pengiriman teman-teman PMI dari Indonesia ke Hong Kong masih berlangsung. Masih berlangsung dan masih banyak yang berangkat. Artinya Hong Kong itu membutuhkan kita. Terus yang dibilang diskriminasi itu apa gitu. Come on guys. Mudah-mudahan yang bikin status-status diskriminasi dan anti-anti perbudakan. Mohon maaf. Sekali lagi, saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang pada porsinya, pada titiknya, pada tempatnya. Dan ini sudah di luar kajiannya Bandung Enterprise. Kalau teman-teman membutuhkan perlindungan atau apapun, banyak labor hotline-nya juga ada. Kalau butuh curhat silahkan. Boleh hubungi atau inbox aja. Curhat, ayo curhatnya kita naikkan. Buat pembelajaran buat yang lain-lain. Siap-siap tapi kalau curhat. Saya pasti naikkan ke konten. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan hanya mau menerima duitnya saja. Tapi tanpa bisa menerima segala bentuk konsekuensinya yang ada di Hong Kong. Termasuk majikan cerewet. Kecuali, sekali lagi kecuali ketika mereka menyiksa kita secara fisik. Kalau menyiksa secara verbal atau ucapan ataupun kata-kata, ya terakhir orang Hong Kong kan memang begitu. Dididik tidak dengan hati dan perasaan. Kau mau tanya, kalau rencana mau pulang Indo tapi dengan cara cuma habisin visa ya nggak apa-apa. Visanya habis ya udah pulang. Ya kalau itu masih kontraknya sampean masih ada, tapi visanya sampean habis, ya harusnya kan di-extend. Tapi kalau sampean nggak mau extend berarti sampean terhitungnya nge-break. Karena itu keinginan sampean yang keluar. Jadi hidupnya teman-teman itu berdasarkan kontrak. Kalau visanya habis sebelum kontrak habis, berarti kan harus di-renew visanya. Bisa di-extend. Majikan super cerewet, tapi aku bertahan sampai kontrak kelima. Kau aku hadapi dengan sabar. Mbak Mia Lita. Artinya sampean manusia yang bisa menguasai keadaan. Mbak Mia Lita. Sao mapping. Telat Mas Andrew. Nggak apa-apa, nanti bisa diputar dari awal. Jadi gitu loh. Kalau teman-teman ngerasa cerewet, diomelin, dan itu tidak sabar, itu bagian dari gaji teman-teman. Plus diomeli, plus dimarahin. Kalau kita bicaranya tidak ada tempat di luar sana untuk berteduh, ya sekali lagi, kita harus pandai-pandai. Sekali lagi, kalau kita zona nyamannya ya di Victoria Park, di kos BB, enaknya di situ, terus dikongkon geser nggak mau. Berarti yang salah sebenarnya bukan aturannya. Kita yang tidak mampu dan tidak bisa menempatkan diri kita. Ya kita cari tempat yang aman. Toh buktinya saya 3-4 kali datang ke Sungsoi. Bikin, ya bukan sombong, mohon maaf, bukan sombong. Tapi saya menceritakan ini sebuah fakta di mana pada saat kami juga beberapa bikin video klip, namanya hujan-hujan, ya pasti karena video klipnya pingin terlihat ya nggak pakai masker. Mbak Risna Parada, apakah bisa pulang? Bisa Mbak, saya tanggal 1 besok pulang. Di Indonesia karantina cuma 3 hari. Ya begitu ya teman-teman. Jadi manusia yang mampu menguasai keadaan. Bukan menjadi manusia yang hanya memberontak atau menyalahkan keadaan. Wah, itu bahaya. Mental kita kalau diisi dengan selalu menyalahkan keadaan, ya sudah. Kita nggak akan jadi apa-apa. Yang ada cuma tiap hari sakit hati, merenung. Nasibku kok gini. Kemudian yang mau datang ke Hong Kong kan teman-teman. Yang memilih Hong Kong juga teman-teman. Dan sama Gusti Allah diiyakan. Ingat itu ya. Teman-teman di Hong Kong itu diiyakan, diridoi artinya. Paham teman-teman? Teman-teman diridoi untuk bisa nyampe di Hong Kong itu diridoi.
Ya wis tak wehi dengan apapun konsekuensi yang teman-teman harus tanggung. Mbak Dewi Nurdian betul sekali. Aduh, kok nggak ada yang komplain ya? Please dong yang komplain. Komplain lah, komplain. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya akan dengerin komplainnya. Dikritik juga boleh. Oke, jawaban tadi Mbak Risna Parada, bagaimana Pita sudah pulang bisa? 3 hari. Tolong dibaca di Berita Indonesia, Mbak. Terima kasih Koko buat teman-teman bangun dari pikirannya, tambah semangati semuanya. Iya, aku tuh melihat teman-teman itu hebat dan luar biasa. Jadi tolong kehebatan dan keluar biasaan teman-teman itu disadari. Bayangkan kalau dihitung uang yang dikirimkan ke keluarga teman-teman. Itu kalau dijumlahkan, wah nilainya. Jadi teman-teman itu sangat powerful, sangat kuat, sangat hebat. Tapi terkadang tidak menyadari bahwa teman-teman itu hebat. Nah, ini ada doa ibu menyertaiku, udah 13 tahun di Hong Kong. Juga aku nggak fokus pengen ngebreak karena pengen jaga ibuku. Tapi suatu saat kalau ke Hong Kong lagi nggak ada masalah kan. Nggak ada Mbak. Di dunia ini nggak ada yang masalah. Selama sampean punya keyakinan, sampean punya pengetahuan, sampean punya kemampuan, sampean punya raport di Hong Kong yang baik 13 tahun, sampean punya rekod, tinggal tergantung nanti ridho nggak Gusti Allah dengan tujuannya sampean. Balik lagi ke Hong Kong. Pastinya kalau hal yang baik, Allah pasti ridho. Hal yang buruk aja diridoin kadang-kadang. Orang maling itu kan ada yang berhasil. Hebat tapi kadang dimanfaatkan. Ya, sampean harus sadar. Sadar supaya nggak dimanfaatkan, ya harus belajar, punya pengetahuan, mana yang boleh, mana yang enggak. Itu kan jadi bagian pengetahuan. Jadi itu ya teman-teman. Kudu kuat mental, Hong Kong tak seindah foto profil, tetap semangat. Bukan. Menurut saya bukan kuat mental. Tapi kita menyadari bahwa Hong Kong adalah beda dengan negara kita. Makasih atas pemasukannya. Jangan mau dimanfaatkan. Nah, orang-orang yang mau dimanfaatkan itu saya tidak menyalahkan. Bisa jadi kurang paham terhadap aturan. Bisa jadi nggak enak. Bisa jadi punya ketakutan untuk ibaratnya nanti di interminate nggak dapat uang, nggak dapat gaji. Berarti kan sebenarnya masih tergantung dengan keadaan. Tapi dengan pengetahuan, dengan pengalaman, kalau nggak punya pengetahuan dan pengalaman, ayo diskusi, ayo banyak organisasi-organisasi, monggo belajar. Lebor juga punya buku yang bahasa Indonesia. Nanti suatu saat saya akan bahas itu buku. Jadi sekali lagi seperti itu. Terus kalau majikanku bijak, bisakah difinishkan walaupun kurang 1 tahun? Sampean yang berbicara, Mbak. Saya tidak mengenal majikan sampean. Sekali lagi, yang tahu keadaan, yang tahu kondisi sampean, Mbak, doa ibu menyertaiku selalu. Judulnya aja doa ibu menyertaiku selalu, Mbak. Ya wes, doa ibu yang sampean kedepankan, Mbak. Sampean ngomong sama majikan. Mbak Ira Bastian DRW Skincare Bojonegoro hadir. Terima kasih Bojonegoro. Nanti kalau kapan-kapan yang di Indonesia kita ketemu ya. Mudah-mudahan insya Allah doain tanggal 1 saya cabut dari Hong Kong. Kita ketemu di Indonesia. Mbak Dia Safira. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan mudah-mudahan saya masih ketemu dengan teman-teman. Saya masih bikin konten di Bandung Enterprise. Doakan saya ya teman-teman. Jadi saya tetap ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat teman-teman. Kok gimana caranya kita pindah agent? Ya udah gampang, datang aja ke agentku Mbak. Gampang, nanti inbox atau telepon. Nanti tak jelasin. Ini saya sedikit membahas tentang umum. Tergantung hati majikan Mbak, minta difinishkan kalau nggak ada masalah. Ini Mbak Siti Aisyah selalu mengcover. Betul sekali, ridho dari Allah. Saya juga nyampe 9 tahun. Hadapi orang yang seperti cewek dah dihadapi. Tapi tetap semangat buat keluarga. Majikan sekarang baik. Nah, ingat ya. Ketika nyimak Koko selama 6 tahun di majikan, apa harus dapat long service? Harusnya dapat, Mbak. Tapi tergantung. Karena sekali lagi long service itu tergantung dari majikan. Kalau sampean gitu loh. Oh, Mas Andro jadi agent ya? Saya bukan agent, Mbak. Saya wong ganteng sak donya. Saya cuma bikin konten di Bandung Enterprise, di agentnya Bandung. Jadi saya bertugas membuat konten.
Ya kayak gini ini namanya konten gitu. Nanti tak masukin ke YouTube ini juga. Makasih Koko. Ya, gitu Mbak Dian ya, boleh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi kembali lagi karena tidak ada pertanyaan, saya tidak menjawab pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Sekali lagi tergantung dengan kondisi dan keadaan teman-teman. Banyak sekali di Hong Kong yang sudah tidak peduli dengan apa yang dinamakan aturan. Share silahkan monggo Mbak. Daimah Tamami ada kebun jaga bersih rumah enggak bobo atau kungkung. Banyak Mbak. Daimah Tamami silahkan telepon atau nanti inbox kirim nomor WA-nya. Nanti kita telepon. Apik konten buat teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Siti aja. Di-share dong kalau bagus. Mbak Ani Agatha, Mbak Rusmiati. Aku bisa nomor agent Bandung. Inbox aja Mbak Rusmiati. Nanti kita jawab, kita ngobrol karena sifatnya udah pribadi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi bahwa dan posisi agent, sekali lagi ini posisi agent. Posisi agent adalah sebuah lembaga yang juga mencari keuntungan. Tapi membela. Tapi sekali lagi, saya tidak mendiskreditkan atau tidak membela KJRI ya apapun. Tapi pada prinsip dan kenyataannya, KJRI itu melindungi teman-teman. Dengan cara apa? Kalau kalian di agent apa, kalian punya masalah, agent pasti akan dipanggil untuk bisa menyelesaikan persoalannya teman-teman. Sebenarnya di situ. Karena yang dekat dengan majikan, yang tahu majikan adalah agent. Tetapi tergantung manusianya di agent tersebut. Makanya teman-teman harus memilih. Harus bisa memilih. Orang-orang di agent yang punya perangai, yang punya perilaku, yang punya sifat berpihak kepada teman-teman. Silahkan. Agent Yunlong bagian mana? WhatsApp semuanya, ke WhatsApp. Inbox ya, semuanya yang tanya posisi lokasi inbox. Tapi saya sudah share semuanya lokasi di, kalau teman-teman mau scroll, video-video di Bandung sudah ada judulnya semuanya. Nanti boleh buka lagi. Jadi sekali lagi, kalau tugas secara aturan, ya kan, secara posisi, agent Hong Kong itu wajib membantu teman-teman. Dalam artian, memediasi untuk di awal. Jadi runutannya begini teman-teman. Kalau teman-teman punya masalah, yang pertama harus dihubungi adalah agent. Oke, agent don't care. Agent nggak peduli. It's okay. Telepon ke KJRI. Oke, telepon KJRI juga tidak ada tindak lanjut dan semuanya. Langsung ke labor. Tapi dilihat persoalannya sekali lagi. Dan teman-teman harus punya data. Harus punya bukti. Sekali lagi ini yang kadang-kadang teman-teman agak sedikit bimbang, galau, dan lalai. Mbak Siti Aminah juga tergantung agennya ya Mas Andrew. Iya, kalau semuanya sebenarnya tugas agen adalah menjadi perantara antara majikan dan teman-teman. Itu tugas di agen. Nah, alhamdulillah bersyukur banget selama jadi TKW nggak pernah bermasalah dengan job atau majikan. Dan pernah juga bermasalah dengan agent atau majikan. Mbak Rina, alhamdulillah. Berarti sampean bisa menerima situasi dan keadaan. Sadar atas diri sampean sendiri. Jadinya masalah tidak datang. Walaupun datang kan nggak berat-berat. Tapi kalau orang tidak sadar dengan dirinya sendiri, biasanya disitulah letak persoalan dan permasalahan itu akan muncul dan timbul. Karena kita benar-benar tidak menyadari dan memahami apa sih sebenarnya tujuan kita datang ke Hong Kong. Untuk apa sih kita ke Hong Kong? Dan bagaimana kita mengenali Hong Kong? Ibaratnya sampean mau pernah. Aku pernah, Pak, tapi saya mampu menyelesaikan sendiri. Ya silahkan, terima kasih, bagus. Jadi kalau kita memang sekali lagi tidak benar-benar sadar tujuannya untuk apa dan bagaimana di sini dan bagaimana kita mengetahui alam budaya dan situasi serta kondisi di Hong Kong jatuhnya, kita akan merasa terintimidasi. Hong Kong itu aturannya jelas dan sampai detik ini Hong Kong tidak menghentikan pengiriman dari Indonesia. Dan kita tahu sendiri berapa kasus corona atau COVID di Indonesia dibandingkan di Hong Kong. Tapi Hong Kong bisa mengatasi dalam artian memberikan syarat-syarat term and condition. Udah vaksin 3 kali kah? Ada aturannya.
Dan aturan itu ditulis jelas. Kalau terpenuhi ya masuk. Dan buktinya banyak yang teman-teman balik lagi yang dulu pernah di Hongkong. Bahkan yang kemampuannya 0 aja mau mengadu nasib gitu. Mbak Erita, kalau di intermediate terus cari majikan lagi, bisa tidak kalau nggak pulang Indonesia? Ini pembicaranya agak lama, Mbak. Kita mesti diskusi sekali lagi. Tergantung kasusnya sampai apa. Kalau di intermediate rata-rata ya, kalau di intermediate ya sekali lagi, majikannya bagaimana? Menulis laporan ke imigrasinya bagaimana? Tapi kalau di intermediate, saya kemarin ada beberapa bukti tiga anak di intermediate di Bandung Enterprise dapat majikan dan masuk. Karena kembali lagi ke rekodnya Mbak Erita. Apakah ya kembali lagi rekod itu kan nggak bisa diomongin ya atau tidak. Rekod itu kan harus dibicarakan. Bisa jadi kan anaknya di intermediate sama majikan karena dia baik, tapi dia pernah ngutang, dia pernah melanggar aturan, ya kan jadi bahaya nanti visanya. Itu bisa perlu didiskusikan lebih dalam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pertama adalah kalian selesaikan sendiri dengan majikan. Kalau nggak selesai, sampean minta bantuan agent. Kalau bantuan agent nggak ngerespon, sampean bilang sama KJRI. KJRI akan mengembalikan ke agent. Kalau di agent lagi mengintimidasi, sudah kumpulkan bukti-bukti, kita lapor ke labor. Labor itu bisa akan menentukan. Tapi kalau kalian tidak cukup punya bukti dan tidak bisa membuktikan dan hanya omongan saja, mohon maaf. Bagaimana labor bisa percaya? So, pandai-pandai dan pintar-pintar menjaga diri, tetap belajar, temukan bukti-bukti kalau kalian tidak terima. Cari bukti-buktinya yang logis, masuk akal. Sekarang dunianya kamera, sekarang dunianya bisa merekam. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman menyampaikan alasan, aku nggak boleh bawa HP, aku gini, ABCD, bla 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 bla, gimana solusinya? Ya ayo kita diskusi. Karena sekali lagi, orang yang bermasalah adalah orang yang selalu mencari alasan. Tetapi kalau orang yang berhasil menguasai dirinya adalah seseorang yang selalu mencari solusi dan belajar atas persoalan tersebut. Itu kuncinya. Oke, sekali lagi terima kasih. Betul sekali apa yang dibicarakan Mas Andro, cuma semuanya bisa menyikapinya karena saya kerja di sini jarang keluar karena saya fokus jaga anak. Mbak Umi Abu. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat teman-teman. Sekali lagi, saya hanya manusia yang nggak punya nilai. Ya, wallahu muwafiq. Semoga kita mendapatkan petunjuk. Wallahu alam bisawab. Hanya kebenaran milik Allah semata. Sekali lagi, terima kasih. Silahkan komen, silahkan inbox bila ada keperluan terhadap Bandung Enterprise. Terima kasih. Sehat selalu. Waspada, tetap stay positif untuk berpikir dan stay negatif untuk hasil Omikronnya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.